Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenrega Akbar dengan nomor pokok mahasiswa 2053053 dari Prodi PGSD Universitas Lampung dari kelas 1A. Di sini saya akan menyampaikan tentang pramuka penggalang. Yang pertama ada pengertian penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Yang kedua, tingkatan dalam penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat kecakapan umum pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, penggalang ramu, kedua, penggalang rakit, ketiga, penggalang terap, keempat, penggalang garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum atau TKU dan pendapatan tanda kecakapan TKK. Kegiatan pramuka penggalang. Kegiatan dalam tingkatan penggalang antara lain. Yang pertama, jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Ada jambore nasional atau Jamnas, jambore daerah atau Jamda, yang ketiga jambore cabang, dan keempat jambore ranting. Yang kedua, lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba. Kegiatan kepramukaan lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat gugus depan, ranting, cabang, daerah, dan nasional. Yang ketiga ada gladian pimpinan regu atau Dian Pinru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama dan pemimpin regu atau Pinru dan wakil pemimpin regu atau Wapinru. Penggalang yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dia Pinru diselenggarakan oleh gugus depan. Kuartir ranting atau kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional dapat menyelenggarakan Dian Pinru apabila dipandang perlu. Yang keempat, penjelajahan atau with game adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak orienteering dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos berisi kegiatan keterampilan kepramukaan seperti morse atau semapur, sandi, tali temali, dan sejenisnya. Dalam membuat peta, pramuka penggalang memiliki teknik tersendiri sejenisnya dalam seperti pita-pita dan peta lapangan. Peta-pita dibuat oleh 2 atau 3 orang yang biasanya mencatat posisi atau titik dari kompas bidik. Kemudian orang yang lain akan mencatat kondisi sekitar di dalam sebuah meja jalan. Meja jalanan sendiri berbentuk papan seukuran kertas folio yang kemudian ditempel kertas yang digulung panjang. Yang kelima, latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling menukar pengalaman. Latihan gabungan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti baris berbaris, PPK, senau pramuka, dan sejenisnya. Keenam, perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami atau perkemahan Sabtu Minggu, perjusami perkemahan Jumat Sabtu Minggu, atau perkemahan liburan dan sejenisnya. Ketujuh, jambore on the air atau jambore on the internet. Yang terakhir adalah upacara pembukaan latihan pasukan penggalang. Yang pertama, pemeriksaan kebersihan dan kerapian anggota oleh pratama. Yang kedua, regu petugas menyiapkan perlengkapan upacara. Yang ketiga, pratama mengumpulkan anggotanya untuk membentuk angkara di hadapan tiang bendera. Yang keempat, pratama mengecek petugas-petugas upacara sesudah beres lalu menjemput pembina penggalang. Kelima, pembina upacara mengambil tempat di hadapan pasukan. Keenam, sesudah memimpin penghormatan, pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara. Yang ketujuh, pembina penggalang kemudian kembali ke regu. Ke-8, pengibaran saka merah putih. Ke-9, pembina upacara membaca Pancasila ditirukan oleh anggota pasukan. Ke-10, pembacaan dasar dharma. Ke-11, kata pengantar pembina upacara, tema latihan, dan sebagainya. Ke-12, pembina upacara memimpin doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ke-13, pasukan serahkan kepada pratama untuk melanjutkan acara. Ke-14, pratama memimpin kehormatan pasukan kepada pembina upacara. Ke-15, pembina upacara mengucapkan terima kasih kepada para pembantunya terus siap melaksanakan latihan. Ke-16, pratama membubarkan barisan terus siap mengikuti kegiatan latihan. Upacara penutupan latihan pasukan penggalang. Pertama, kerapian staf anggota. Kedua, pratama memanggil anggota
pasukan untuk membentuk formasi angkara menghadap bendera. Ketiga, pembina penggalang disebut pratama, kemudian mengambil tempat di hadapan pasukan diikuti oleh para pembantu pembina. Keempat, sesudah memimpin penghormatan, pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara, kemudian kembali ke regunya. Kelima, petugas bendera menurunkan sang merah putih untuk disimpan. Pembina upacara memimpin penghormatan. Keenam, pengumuman tentang regu tugas upacara untuk latihan yang akan datang. Ketujuh, pembina upacara memimpin berdoa. Kedelapan, pratama maju satu langkah, lalu memimpin penghormatan kepada pembina upacara, kemudian bubar barisan. Kesembilan, pembina penggalang mengucapkan terima kasih kepada para pembantunya dan bubar. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf karena kita sama-sama dalam proses pembelajaran. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.